Shalom, selamat hari Sabat saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Sabat ini kita patut bersyukur karena kasih-Nya mempertemukan kita kembali. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa sejenak. Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu atas kebaikan-Mu. Satu Sabat Tuhan tambahkan hidup kami. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berikan kami pemahaman, pengertian, terlebih kuasa untuk menghidupkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Urapi juga hamba-Mu berlipat ganda agar layak untuk menyampaikannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita berada di penghujung akan masa zaman akhir. Akan berakhir. Namun, sebelum berakhir, ada amaran yang harus diberikan. Amaran terakhir. Itulah sebabnya saudaraku yang kasih dalam Kisah pasal 3. Ayat 19 dan 20, firman Allah berkata, "Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus." Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bagi orang-orang yang hidup sebelum kedatangan Yesus yang pertama, kedatangan Yesus yang pertama itu adalah kabar yang sangat penting dan sangat dirindu-rindukan. Sekian lama dalam sejarah. Karena kehadiran dari seorang juru selamat adalah menjadi satu jaminan bagi dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa untuk dapat dipulihkan kembali, diselamatkan dari maut. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan merindukan umatnya untuk sadar dan bertobat. Bahkan dikatakan tadi ingin menghapus segala dosa-dosa kita, agar kita memperoleh kelegaan yang sempurna. Kata lega, mungkin boleh kita berikan beberapa contoh. Pada waktu seseorang yang sedang belajar menghadapi ujian, tentu harus belajar keras, menguras pikiran, tenaga, stres bahkan kadang-kadang. Ada yang sampai puasa, tetapi setelah selesai ujian, nilainya bagus. Lega rasanya. Ada rasa sukacita yang begitu besar. Pada waktu orang dalam kehausan, pada waktu orang dalam kelaparan, pada waktu orang dalam kesusahan, lalu melewati tahap-tahap itu dan berhasil melewatinya, ada di sana suasana yang disebut lega. Saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah yang dibawakan oleh Tuhan kepada dunia ini. Ingin membawa kelegaan di mana kita selama ini tertekan, kita dalam kesulitan, di dalam kesusahan, bahkan kematian sekalipun, saudara. Saudara yang kasih, pekabaran 3 malaikat harus dikumandangkan di atas dunia ini. Kenapa? Oleh karena peristiwa yang tidak lama lagi, yang tidak dapat ditunda, segera akan terjadi. Kedatangan Yesus yang kedua kali adalah akhir daripada riwayat dunia yang ada sekarang.
Dan bila mana orang tidak siap sedia pada waktu itu, maka orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, mereka akan binasa. Dan kebinasaan itu masih sementara. Tetapi umat-umat Tuhan yang bertahan, yang setia sampai akhir, mereka yang saat itu bergembira, bersukacita, oleh karena upah mereka sudah tersedia. Saudara yang kasih, di dalam salah satu pekabaran 3 malaikat itu, ada satu seruan yang kuat, katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat, dan tempat bersembunyi semua roh najis, tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia, dan pedagang-pedagangnya di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Namun dalam Wahyu pasal 18 ayat 1-4 ini diakhiri dengan kalimat di bawah ini. Aku mendengar suara lain dari sorga berkata, pergilah kamu hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Saudara yang kasih, keadaan dunia keagamaan sekarang ini sangat mengerikan. Walaupun di dalam kata beragama ada penolakan yang nyata, yang berani terhadap kebenaran. Pikiran orang menjadi lebih gelap, hati mereka semakin lebih degil, sehingga mereka terjerumus ke dalam kekerasan hati dan kefasikan. Dalam menentang amaran yang telah diberikan oleh Allah, mereka terus menginjak-injak salah satu dari perintah hukum yang 10 itu, sampai mereka dituntut untuk menganiaya orang-orang yang menguduskan hari itu, yaitu hari Sabat, hari ke-7. Enggak main-main, saudara. Ini perlu kita waspadai. Sekarang saya lihat umat Tuhan harus waspada, karena perlahan-lahan secara dunia membuat kita kalau tidak perhatikan, kita akan terlena. Pembatasan demi pembatasan sudah semakin dimulai. Pelacakan semakin dimulai. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bukankah itu adalah amaran dari firman Tuhan? Dan satu saat ruang gerak-gerik kita akan semakin terbatas dan semakin terpojok. Dan disitulah kita akan mendapatkan satu suasana yang harus berdiri dalam kebenaran supaya selamat. Kalau tidak, maka kita akan menyerahkan diri kepada kebinasaan. Saudara yang kasih, sementara ajaran-ajaran yang disebut dengan spiritisme masuk ke dalam gereja. Tragis, saudara. Ajaran-ajaran yang menggoda, ajaran-ajaran setan, pengaruh-pengaruh malaikat kegelapan sekarang mulai masuk ke dalam gereja. Tanpa kita sadari. Saudara yang kasih, kuasa-kuasa dunia disatukan sekarang ini untuk melawan perintah Allah. Yang besar, yang kecil, yang kaya, yang miskin, merdeka atau hamba, harus menyesuaikan diri dengan kebiasaan-kebiasaan gereja dengan cara memelihara hari Sabat palsu. Dan itu adalah merupakan tantangan bagi saudara dan saya. Dan sebagaimana pelajaran sekolah Sabat kita dalam beberapa Sabat ini, saudaraku, ini
berhubungan dengan hari Sabat. Hari Sabat akan merupakan ujian terbesar kesetiaan. Itulah pokok kebenaran yang terutama yang dipertentangkan. Kenapa di sana berbicara tentang pencipta? Siapa? Di sana berbicara tentang Khalik, di sana berbicara tentang penebus. Dia adalah Yesus. Dan bila mana orang menyangkal Yesus, artinya binasa. Saudara yang kasih, kita lihat ini adalah satu pergerakan di zaman akhir. Makanya tadi amaran terakhir. Sementara pemelihara sabat palsu yang sesuai dengan hukum negara yang bertentangan dengan hukum yang keempat adalah merupakan satu pengakuan kesetiaan kepada satu kuasa yang menentang Allah. Maka pemeliharaan sabat yang benar dalam penurutan kepada hukum Allah adalah menjadi satu bukti kesetiaan kepada pencipta. Jadi terserah di mana posisi kita. Apakah kita mau memelihara sabat palsu atau kita mau memelihara sabat yang benar? Karena sabat yang benar adalah merupakan satu bukti kepada kesetiaan kepada pencipta. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, di dalam Kemenangan Akhir 6:37 alinea keempat dikatakan begini, sementara satu golongan oleh menerima tanda penurutan kepada kuasa dunia, mereka menerima tanda binatang, maka yang satu golongan memilih tanda kesetiaan kepada kekuasaan ilahi dan meterai Allah. Jadi yang satu menerima tanda yang lain, yang satu menerima meterai Allah. Saudara yang kasih, di mana kita berada ini? Itu sebabnya pada waktu pekabaran 3 malaikat ini yang ditulis dalam kitab Wahyu pasal 14. Saudaraku, kadang-kadang ada orang berkata, nyeletuk, oh itu kan hanya sekedar menakut-nakuti. Saudaraku, berbicara tentang keselamatan tidak perlu ditakut-takuti. Berbicara tentang keselamatan tidak perlu kita ini harus seperti apa? Digertak dan lain sebagainya. Karena kita harus menerima kebenaran itu dengan tulus, rendah hati dan rela. Bukan karena dipaksa. Saudaraku yang kasih, biarlah kita mengambil satu sikap pada zaman akhir ini. Kenapa? Karena dosa-dosa Babel akan dinyatakan. Pada waktu saatnya tiba untuk mengabarkannya dengan kuasa yang paling besar, dikatakan Tuhan akan bekerja melalui alat-alat yang sederhana untuk menuntun pikiran mereka yang menyerahkan dirinya kepada pelayanan Allah. Saudara-saudaraku, kecuali pikiran kita ini dikendalikan oleh Roh Tuhan, kecuali kita memberikan hati kita kepada Tuhan, kita akan gagal di dalam menjalani hidup bersama dengan Tuhan. Tidak main-main, saudara. Karena kita ini manusia berdosa. Kita membutuhkan kuasa yang luar biasa agar kita boleh menang. Dan bagaimana kita memperolehnya? Datang kepada Tuhan. Ada banyak kali orang yang datang berdiskusi tentang kehidupan ini dengan saya. Saya dapati begini, Pak Pendeta, sudah tidak didengar lagi doa saya. Tuhan sudah gak mau menjawab doa saya. Mungkin Tuhan sudah muak melihat kehidupan saya. Tuhan tidak sayang lagi kepada saya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, tolong diingat ini. Allah kita Maha Kasih. Itulah sebabnya Dia mengutus anaknya yang tunggal ke dunia ini, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bahkan lebih dalam lagi, firman Tuhan yang luar biasa. Dan ini bagi saya merupakan
satu berkat mengenal kebenaran firman Tuhan. Kenapa saudara? 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Firman Tuhan katakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudaraku, luar biasa ini. Tuhan tidak melihat masa lalu, tetapi Tuhan mau melihat masa depan kita. Kalau kita melihat masa lalu, banyak saudaraku, bahkan Raja Daud sendiri punya masa lalu yang suram. Kita melihat beberapa masa lalu yang tercatat di dalam Alkitab ini, seperti Saulus yang menjadi Paulus. Tuhan tidak melihat masa lalu mereka, tetapi Tuhan melihat pertobatan masa yang akan datang. Saudaraku, di mana kita berada, Tuhan kita Allah yang maha kasih, Allah yang maha. Selagi masih ada nafas ini, selagi saudara dan saya masih hidup, selagi masih ada kesempatan ini, mari gunakan, datang kepada Tuhan. Itu adalah bisikan yang lain. Kalau berkata, oh Pendeta Jai, doamu sudah enggak dijawab Tuhan, karena kau terlalu banyak dosa. Justru saat seperti itu, saudara-saudaraku, adalah saat yang penting datang kepada Tuhan. Saudaraku yang kasih, Allah berbisik kepada kita melalui rohnya. Dan saya percaya pada waktu kita membuka hati kita, menengadah ke langit, pertolongan akan datang. Para pekerja akan disanggupkan oleh urapan Roh Kudus, bukan oleh pelatihan di dalam institusi pendidikan. Orang-orang yang beriman dan tekun berdoa akan terdorong untuk pergi dengan sungguh-sungguh untuk menyatakan firman yang diberikan Allah kepada mereka. Saudaraku yang kasih, pengetahuan penting, tetapi jauh lebih penting adalah bila mana kita memiliki iman yang tekun, berdoa, dan terdorong untuk pergi menyampaikan firman Tuhan. Ribuan orang akan mendengar perkataan-perkataan yang sebelumnya tidak pernah didengar. Dan ingat saudaraku, dengan heran mereka mendengarkan kesaksian bahwa Babel itu adalah gereja jatuh oleh karena kesalahan dan dosa-dosanya, oleh karena penolakan atas kebenaran yang telah dikirim oleh sorga. Dan para pendeta memberikan cerita-cerita dongeng, menubuatkan perkara yang enak-enak untuk didengar, meredakan ketakutan mereka, untuk mendiamkan hati nurani mereka yang awalnya sudah bangkit oleh mendengarkan firman, sekarang kembali redup. Saya rasakan saudaraku, beberapa kali mau mengadakan kebaktian kebangunan rohani. Pada waktu kita mau lakukan, didengar oleh orang lain. Mereka buat juga acara-acara lain agar terhalang orang datang untuk menghadiri kebaktian kebangunan rohani. Banyak penghalang, setan pintar saudara. Saya perhatikan, kalau kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, sungguh banyak penghalang. Tapi kalau kita nggak usah jauh-jauh, adik-adik mungkin orang muda boleh coba. Kalau saudara mempunyai masalah, kalau saudara lagi tidak selera makan, satu hari bisa tahan tidak makan. Tapi coba katakan, saya mau puasa. Pencobaan akan datang. Air liur akan apa? Akan mulai keluar. Dan terasa lapar lebih cepat. Saudara-saudaraku yang kasih, apa yang kita butuhkan pada akhir zaman ini? Penurutan yang teliti kepada firman Allah.
perlu. Kenapa? Karena di satu sisi penurutan yang teliti kepada firman Allah justru dianggap sebagai pemberontakan. Dikatakan begini, dibutakan oleh setan. Orang tua akan berlaku kasar dan kejam pada anak-anak mereka yang percaya. Para majikan akan menindas hambanya yang memelihara hukum Allah. Hubungan kasih sayang menjadi renggang. Anak-anak akan dihilangkan hak warisnya dan diusir dari rumah oleh karena mempertahankan kebenaran. Saya sudah pernah di satu tempat mengadakan satu kebangunan rohani. Lalu ada seorang muda yang datang, saudara. Karena dia didorong oleh kasih Tuhan, percaya kepada firman itu. Pada waktu dia mau menyerahkan diri kepada Tuhan, dia dilerai oleh orang tuanya. Semua pakaiannya dibakar, ijazahnya dibakar. Dan dikatakan, engkau sudah murtad, engkau bukan anak lagi, bahkan engkau sudah layak untuk dibunuh. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya sudah alami pengalaman-pengalaman seperti itu. Tapi bila mana mereka tetap setia kepada Tuhan, mereka berhasil. Mereka tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Itulah sebabnya sekarang di dalam 2 Timotius 3:12, perkataan-perkataan Rasul Paulus akan digenapi. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itulah sebabnya pada saat ini mari kita hati-hati. Kita siapkan diri kita matang-matang. Kita siapkan firman Tuhan ini menjadi tameng kita, kekuatan kita. Belajar firman Tuhan, banyak berdoa saat ini. Hati-hati karena akan ada kemurtatan yang besar. Ini kutipan terakhir. Dikatakan setan membenci ajaran-ajaran ilahi. Maka akan terjadi perkembangan-perkembangan yang aneh. Hati dapat menjadi sangat kejam bila mana takut dan kasih akan Allah disingkirkan. Enggak main-main, saudara. Itu terjadi, saudara, kalau amati baik-baik sekarang ini. Orang-orang yang merasa diri mereka lebih benar, merasa mendapatkan terang-terang baru, kasar, saudara. Bahasa mereka menyakitkan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, maka dikatakan hati mereka menjadi kejam bila mana takut dan kasih akan Allah disingkirkan. Oleh sebab itu, pada sabat ini, saya rindu agar kita semua boleh mengalami satu kekuatan di masa akhir ini. Roh Allah yang menggerakkan hati telah mendorong untuk berbicara, dirangsang oleh semangat yang suci, dorongan yang kuat dari Allah akan memasuki pelaksanaan tugas-tugas dari umat-umat Tuhan tanpa memperhitungkan akibat dari membicarakan firman yang telah diberikan kepada mereka. Saudara-saudaraku, kalau kita sudah siap di akhir zaman ini dikuasai oleh Roh Tuhan dengan semangat, maka kita akan berdiri dengan tidak takut melaksanakan tugas yang sudah diberikan kepada kita oleh Tuhan. Apa yang mereka lakukan terakhir? Mereka tidak membicarakan kepentingan duniawi, tetapi mereka berusaha mempertahankan reputasi atau hidup mereka sesuai dengan kebenaran. Semoga ini menjadi pelajaran penting buat kita pada sabat ini, agar kita boleh membawa pekabaran kepada dunia, yaitu bahwa hari Tuhan sudah dekat. Kita harus keluar dari Babel, dari kejahatan, dari hawa nafsu dunia ini. Kenapa? Karena hari penghakiman sudah dekat. Yesus sudah mau datang. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan terima kasih pada saat ini. Engkau mengamarkan kami, agar kami ya Tuhan, boleh membenahi diri, menghadapi hari-hari yang dahsyat. Agar kami boleh digerakkan oleh kuasa Roh Kudus Tuhan, penuh keberanian, menyampaikan amaran kepada dunia ini, amaran terakhir, karena hari Tuhan sudah dekat. Bapa, kuasailah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berikan hikmat bagi kami dan keteguhan,
agar kami tetap setia sampai Yesus datang. Angkat tangan-Mu kepada kami untuk memberikan berkat ya Bapa. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, kita sambut berkat-Nya. Amin.